I lift my voice. Come to you today. To worship you, oh my soul, Bapak kami ucap syukur buat malam ini, buat Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Engkau hadir, dan kami hadir di sini untuk mau bertemu dengan Engkau. Kami hadir di sini memberikan waktu kami, karena kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau Allah yang besar. Karena tidak ada manusia pun di bawah matahari yang bisa menjamin kami hidup kami saat ini ke depan dan akan datang, kecuali Engkau. Yes. Hanya Engkau. Maka kami minta saat ini oleh kuasa Roh Kudus mau berbicara lewat hamba-Mu, bibir mulut tanah liat ini Tuhan. Biar Engkau yang orang yang kuasa. In Jesus name we pray. Dan semua yang kasih Tuhan katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Wah, luar biasa pemain keyboardnya ini. Udah agak hampir sama dengan gembalanya. Gembalanya kalau main musik itu, dulu kan kita sama-sama satu geng gitu. Wah, itu penyembahan gak pernah berhenti gitu. Artinya bagi saya, ya inilah kekuatan gereja ini. Ada satu bagian yang kita harus sadar. Saya nggak suka hanya bicara teori, tapi saya ingin bagikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya supaya saudara bisa melihat, apalagi hari ini adalah berhubungan dengan visi yang kita mau bagikan. Ya, saya mau bagikan. Jadi saya berdoa, Pak Arthur minta saya untuk berkhotbah. Saya sebenarnya orang pendeta yang malas khotbah, yang malas khotbah depan orang banyak. Saya nggak tahu Bapak Ibu, walaupun saya pernah diundang di Hong Kong, ada satu gembala saya layani, dia minta saya untuk datang. Ya, saya nggak mau datang. Saya pendeta hobinya merumpi, ya, merumpi firman Tuhan. Jadi karena pendeta ini saya ngomong-ngomong sama dia, bagikan firman, dia dijamah, keluarganya berubah, istrinya berubah. Dari orang Indonesia biasa, kemudian saya bantu, kita kirim surat segala macam. Tuhan buka jalan sehingga dia akhirnya bisa green card Hong Kong. Nah, banyak hal yang Tuhan buat di dalam, dan saya lebih senang membagi waktu, sebab saya yakin Yesus cuma khotbah di atas bukit itu cuma beberapa kali, tapi Yesus memberi hidup kepada murid-muridnya 24 jam. Ya, saya tidak merasa gereja adalah suatu hal yang cuma kita kumpul, ya. Saya menghargai orang-orang saat ini luar biasa di timnya, sebayangnya. Kalau saya di Papua saya pakai tipa aja lah, tipa ya, kita sembah Tuhan. Ya, yang penting Tuhan hadir. Lebih baik Tuhan hadir ada tipa. Amin. Ini kan biayanya banyak sekali, gitu, luar biasa. Jadi gembala kita tekanannya lebih besar. Nah, saya agak ekstrim di Jakarta, ya, dengan hal yang berbeda, bukan ekstrim. Waktu saya balik dari Amerika, saya diminta untuk kalau bisa join, sebelum saya sama-sama grupnya Pak Arthur, waktu saya diminta untuk join sama Pastor Jeffrey Rahmat, tapi dia bicara sama gembala saya, bicara sama saya. Kemudian karena saya sering kirim buku dan hal-hal yang dari Amerika itu dari pastor saya di Amerika sama dia gitu. Nah, sekarang justru setelah perkembangan semua ini, saya melihat gereja dimensinya berbeda gitu. Jadi saya nggak akan bangun gedung, saya nggak akan pakai hotel, saya di rumah aja. Kenapa? Bagi saya lebih fokus untuk lihat hal ini. Ini bukan berarti apa yang kalian lakukan di sini salah. Ini satu hal yang baik, dan ini yang saya mau bagikan sebentar. Kita perlu punya hati yang sama, kita perlu punya apa yang Tuhan kasih supaya kita bisa bangun itu jadi satu tim yang kuat. Amen. Itu yang kita penting. Gereja itu bukan gedung. Gereja, Tuhan tidak mengatakan aku datang supaya membangun gedungku, ya, bait suci,
Ya, saya di kebaktian di sinagog di Amerika. Jadi beberapa sinagog saya datang, salah satunya di Mercer Island karena dekat dengan tempat saya di Seattle. Dan orang Yahudi punya tempat itu nggak besar-besar gitu loh, kayak apa namanya yang kita punya gede banget gitu. Dan Yahudi mah kecil-kecil aja. Tapi kalau mereka kerja rajin, duitnya banyak sekali gitu loh daripada kita ya. Ya, jadi mari kita hal yang saya mau sampaikan hari ini adalah berbicara mengenai visi Tuhan. Dan saya akan masukkan di dalam ada bagian-bagian yang saya alami karena ini satu line dengan apa yang menjadi visi dari gereja ini. Oke, kalau ada perkataan-perkataan saya yang nada-nadanya bersifat Indonesia Timur dan Papua, saudara maklum bahwa saya memang baru dari hutan, baru muncul di sini. Oke, mari kita lihat sama-sama. Ya, sebelum saya tunjukkan, saya akan mau berikan foto keluarga saya dulu, ya supaya saudara tahu. Ya, itu anak saya yang paling tua, namanya Joshua. Sebelah kiri itu anak saya yang kedua perempuan, namanya Berlin. Dan yang ketiga adalah bonus waktu COVID ya. Ya, di waktu COVID nggak kemana-mana, jadi istri saya juga nggak tahu kalau hamil pada waktu itu. Pulang dari Amerika, dia senang-senang kok perutnya nggak turun-turun. Lalu saya bilang begini, ibu hamil ya? Dia bilang, kamu gila kali katanya. Tapi ternyata memang hamil. Di lewat COVID sudah pada waktu sana segala macam lah kita melewati waktu. Dan miracle lahirnya 15 menit di saat COVID. Dan saya ini salah satu pendeta yang nggak pakai kredit card ya. Jadi everything kita bayar cash. Ya, Yesus nggak pakai kredit card. Pakai kredit card boleh nggak apa-apa. Jadi karena saya dulu punya utang kredit card banyak sekali, saya potong semua. Dan Tuhan sediakan untuk melahirkan anak ini luar biasa, mujizat. Banyak ceritanya. Dan akhirnya kita bisa bayar cash. Saya waktu itu dikirim cuma 35 juta. Di targetnya kita mau sesar gitu loh. Karena anak kedua sesar, kita takut. Karena saya ini kedokteran, jadi dihitung, semua tuh dihitung, dihitung gitu. Jadi kadang-kadang dulu saya mengikut Tuhan, saya polos, saya nggak pakai hitung-hitung. Tapi karena saya dari kedokteran dan saya belajar di Amerika, semua dihitung gitu. Terus pulang sini mau dihitung semua, kepalanya saya pusing, roh saya nggak jalan gitu. Jadi, saya belajar untuk tidak hitung kayak gitu. Nah, akhirnya Tuhan buat mujizat. Kita tidak bisa dilahirkan tidak dengan sesar dan lahirnya normal, bisa bayangin. Dan di saat COVID pada waktu itu, harga kos rumah sakit 33 juta, saya dikirim 35 juta. Persis. Anak kedua, saya kasih nama anak Citibank karena waktu lahir kita bayar pakai kartu kredit Citibank. Ya, anak ketiga bayar pakai apa yang dari Tuhan. Amen. Oke, itu keluarga saya, supaya sudah tahu nih pendeta, istrinya satu, ya asalnya jelas, hidupnya komitmen sama Tuhan, nggak ngawur ya. Ya saya nggak ada tambahan dan saya tidak buat peternakan ya. Ya. Oke, kita akan masuk dari firman yang saya mau bicara saat ini. Sebelum saya masuk di firman Tuhan, saya mau garis bawahi supaya saudara melihat di slide yang pertama, ya, bukan, ada satu lagi. Ya. Di slide pertama saya mau saudara buka di Amsal 22 ayat 2. Ya, kalau baca ayat ini jangan marah ya. Amsal 22 ayat 2, jangan marah sama Tuhan. Oke, kemudian kita akan lanjut Amsal 29 ayat 13 dan 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. Amsal 22 kalau bisa dibaca, ada yang bisa ketemu, bisa baca dengan keras. Kita mau untuk mendengar dan kita mau melihat. Ada satu hal yang saya mau garis bawahi di sini. Ya, ada yang dapat? Udah bisa baca? Bahasa Indonesia? Nggak ada? Oh ya, kita tunggu itu semua ya. Oke, dikatakan dalam bahasa Inggris seperti ini. The rich and poor have this in common. Orang kaya dan miskin itu mempunyai suatu kesamaan, bahwa Tuhan yang membuat mereka semua. Tuhan membuat mereka. Tuhan yang mempertemukan mereka. Jadi kalau kita dengar ayat ini, kita bisa istilahnya, kok bisa ya Tuhan buat kita miskin, ada orang lain kaya. Ya, jangan marah Tuhan. Jadi kita belum selesai. Nah, saudara bisa lanjut ke Amsal 29 ayat 13. Ya, Amsal 29 ayat 13.
kepanasan. Ya, Amsal 29 ayat 13 dikatakan di situ, kalau sudah baca, sudah? Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Perhatikan dengan baik. Tadi ada perbedaan antara miskin dan kaya. Perbedaannya adalah mereka dipertemukan Tuhan, tapi ada satu yang miskin, satu yang kaya, dan dibuat oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang ini dibuat oleh Tuhan. Ya, makanya Yesus bilang bahwa orang miskin selalu ada padamu. Perhatikan. Dan tapi ayat 29 dibilang matanya kenapa? Tuhan membuat keduanya sama, yaitu matanya bersinar. Dalam bahasa Inggris dikatakan, ini satu hal yang penting, sudah perhatikan sebelum kita bicara. The Lord give the sight of the eyes both. Tuhan memberikan matanya untuk melihat itu sama kedua-duanya. Artinya apa? Orang miskin dan orang kaya perbedaannya adalah di cara memandang. Cara pandang. Kalau saudara punya pandangan salah terhadap diri saudara saat ini, itu menentukan hidup saudara. Ini bukan kata main-main, ini benar. Saya ngalami karena saya berasal dari keluarga yang miskin. Saya bisa sampai sekolah di luar, saya bisa sampai menikah di Amerika di zaman krisis karena saya melihat visi mata saya berbeda. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7 katakan. Kalau saudara baca 2 Korintus 5 ayat 7 bilang apa? 2 Korintus 3 artinya, for we walk by faith, not by sight. Kita tidak berjalan dengan apa? Yang kita lihat. Ya, dengan kita lihat, tapi kita berjalan dengan iman. Saudara connecting nggak? Ayat 3 ini ada suatu kesamaan. Mata, dan satu dibilang bahwa bukan karena apa yang mereka lihat. Kita sering tertipu dengan apa yang kita lihat saat ini di tahun 2023 dan semua yang lain. Saya di tahun ini dan setelah masuk COVID, saya lebih exciting daripada dulu waktu saya sebelumnya. Dan kita sedang di driving oleh Tuhan untuk buat suatu proyek yang besar. Dan saya dipertemukan dengan orang yang dulu tidak pernah saya ketemu lama sekali, dan mereka pertemukan dan Tuhan buat sesuatu yang besar. Karena apa? Karena visi. Jadi ini berbicara tentang visi, cara Anda melihat. Kita bisa punya mata, tapi kita tidak bisa punya visi. Visi adalah sesuatu yang hidup di hati saudara. Mata itu sesuatu yang saudara lihat di sekitar saudara. Saudara ingat waktu Petrus jalan di atas air, dikatakan dia merasa tiupan angin. Dalam bahasa Inggrisnya, dia tidak bilang dia merasa tiupan angin. He saw the wind. Dia melihat angin. Semua perkataan yang diucapkan di dunia ini membuat saudara melihat sesuatu. Orang bule sering bilang, I cannot see. What you say? I cannot see. Can you clarify? Artinya apa? Manusia diciptakan dengan suatu kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka yang kita lihat itu gambar. Kata Taman Eden di dalam 5 kata itu ditulis dalam gambar. Dia tidak ditulis di dalam kata-kata. Maka Eden adalah tempat yang menyenangkan di mana Tuhan bertemu turun bersama dengan Adam, dan tempat di mana Allah hadir. Itu ada 5 kata yang diterjemahkan. Bisa tangkap? Tuhan mau saudara bisa melihat. Makanya firman Tuhan Amsal bilang apa? Without vision, the people perish. Saudara tahu ayat-ayatnya. Saya tidak akan ke sana, tapi saya mau bicara sesuatu yang saudara bisa lihat. Sebelum saya lanjut, ada suatu cerita, ada 2 orang dari North Carolina pergi ke India. Orang ini satu namanya John dan satu namanya Mark. Mereka sampai di Calcutta, India. Mereka duduk di situ di pinggir jalan dan mereka melihat berapa banyak orang di situ. Kemudian mereka temukan bahwa banyak sekali, ya itu jalan begitu banyak dengan orang yang tidak pakai sepatu, kemudian jalan di situ di mana ada kerbau, buang air segala macam, kotor itu begitu jorok dan kotor, dan banyak sekali orang saat itu. Mark dan John melihat hal yang sama. Pulang dari India, Mark itu pulang dari India kembali kepada kehidupan biasa. John setelah pulang dari India, dia ketemu temannya yang ada di pabrik sepatu dan dia mulai membuat sepatu. Ini cerita nyata. Dia mulai buat sepatu. Kemudian sepatunya waktu dibuat itu terjadi,
sepatu dari plastik, kemudian dijual ke India. Tahun pertama mereka jual ribuan, tahun kedua mereka jual lebih banyak lagi. Tahun ketiga John menjadi bilioner, tapi Mark tetap susah bayar tagihan rumah, cicilan rumah di Amerika. Dua orang, miskin dan kaya, Tuhan membuat matanya sama. Bagaimana saudara melihat? Itu menentukan. Sekarang kita akan masuk. Waktu Pak Arthur katakan bahwa untuk berbicara tentang visi daripada Tuhan yang didapat oleh gereja ini, ya, kemudian dari kitab Yehezkel. Kitab Yehezkel ini kitab yang paling berat, saudara tahu. Ya. Dan Yehezkel pertama dan sampai ke-11 itu tulis tentang bagaimana Yehezkel itu di-accusation. Ya, mereka yang menghidup dan tidak benar, mereka berontak terhadap Tuhan. Kitab Yehezkel itu mengandung hal-hal yang ada juga profetik dan ada juga sebagai kenyataan. Makanya nanti saya akan address di sini dari kitab Yehezkel 1 sampai Yehezkel yang terakhir, untuk kita akan masuk di Yehezkel 47 setelah itu. Nah, kalau kita bicara tentang Yehezkel, saudara akan belajar kenal Tuhan, fisiknya, jelasnya Tuhan. Saudara bisa baca di kitab Yehezkel dan saudara baca di kitab Yeremia. Dan di kitab Yehezkel yang pertama, Yehezkel berdiri duduk kalau nggak salah di sungai Kerit. Kemudian terdapat penglihatan saat itu dan dia melihat Tuhan, ada malaikat Tuhan dengan roda-roda. Kalau saudara bisa melihat, kalau bisa next slide-nya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Dan dikatakan ada orang yang duduk di atas takhta dan kemudian ada badannya keluar emas, lasuri dan segala macam. Saudara kalau gambarkan, ini gambaran asli daripada Yehezkel. Inilah yang menggambarkan Tuhan. It's why waktu Tuhan ketemu dengan Musa dikatakan bahwa dia api yang menghanguskan. Allah yang kita sembah itu bukan hanya Bapa yang baik, tapi dia juga api yang menghanguskan. Makanya Anda tidak bisa bertemu dengan dia kalau Anda tidak kudus. Kita tidak semua bisa kudus, makanya dia menebus kita supaya kita bisa kudus, supaya kita bisa memiliki hubungan dengan dia. Di Amerika seringkali terjadi kebakaran di musim-musim panas. Ada baju tertentu yang dipakai oleh orang yang memadam kebakaran. Mereka pakai baju tertentu, ada selimut yang dipakai. Kalau pas kebakaran sudah seperti itu, mereka dikudung oleh selimut itu. Saudara tahu, karena saudara kenal Tuhan, saudara berada dalam selimut seperti itu. Makanya saudara buat dosa kadang-kadang nggak apa-apa, hati-hati. Nanti ada waktu di mana saudara cepat bertobat. Kalau tidak cepat bertobat, kalau selimut bocor, inna lillahi lawa inna lillahi rojiun. Artinya kita bukan bilang di mana, tapi tetap ada resiko saudara berhadapan dengan Allah yang kudus. Ini di kitab Yehezkel. Ini bukan yang sama Utrecht, tapi saya mau tunjukkan betapa kitab Yehezkel ini berbicara tentang Allah yang luar biasa. Dan dia bergerak, dia ada sayap-sayap, kemudian ada roda-roda di mana dia bergerak bisa dari tempat lain. Oke, next. Kalau kita lihat di gambar ini, saudara bisa lihat, saudara bisa dapat gambarnya. Terjadi accusation antara, pertama 1 sampai 11 itu terjadi accusation di bangsa Israel, against the Israel. Israel kemudian mulai memberontak dan kemudian saudara tahu apa yang terjadi, penghakiman terjadi sama Israel karena Israel menyembah berhala. Kalau saudara lihat paling bawah, Israel menyembah berhala, apa yang akan terjadi? Mereka dihakimi oleh Tuhan. Dan Yehezkel berusaha menggambarkan dalam sikapnya terhadap bangsa Israel, tapi Israel tetap keras hati. Ya, apa yang terjadi? Maka kemudian ayat pas chapter 12 ya, chapter 12, kalau kita lihat chapter 12, Israel masuk kepada judgment, ya, mengalami penghakiman. Setelah Israel dihakimi dari 12 sampai 24, masuk ke 25 itu mengalami di mana bangsa itu dihakimi. Chapter 33 Yerusalem itu jatuh. Nah, 34 sampai 37 itu ada pengharapan kembali. Ya, kemudian nanti saudara lihat di sini di mana yang cerita bagaimana tulang-tulang kembali dan hidup itu di ayat 39 dan 38 kalau nggak salah di situ. Saudara bisa lihat di situ, nanti saudara temukan ya, di 34 dan 37 itu di mana tulang-tulang berulang itu kembali. Itu bicara masalah roh Tuhan kembali, sesuatu terjadi. Itu menunjukkan kembali seperti manusia hidup tidak mungkin tanpa roh Tuhan. Itu gambaran yang kita lihat.
Tapi seluruh entire buku ini berbicara tentang apa yang ada saat ini dan apa yang akan datang. Makanya kita akan bisa melihat itu. Terus 34-37 menunjukkan setelah mayat-mayat itu hidup, tulang-tulang itu hidup, menunjukkan bahwa ada pengharapan. Tapi pengharapan itu digambarkan dengan apa, saudara tahu? Angin, roh Tuhan yang kembali dari timur. Roh Tuhan kembali dari timur dan masuk dan kemudian menghidupkan dari 4 penjuru mata angin, menghidupkan. Ini sesuatu yang bisa dikatakan saat ini juga sedang terjadi. Secara jasmani Israel itu begitu pintar dan teknologi segala macam kemakmuran secara fisik terjadi, secara roh belum terjadi. Netanyahu baru saat ini ban bahwa tidak boleh beritakan Injil kepada orang Israel. This is not good news. Yang ke-38, yang 38 dikatakan bahwa terjadi di mana pengharapan bagi bangsa-bangsa. Jadi apa yang terjadi di Israel di buku ini dan kemudian apa yang terjadi dengan bangsa-bangsa dan kemudian 40-47 itulah yang terjadi dengan seluruh ciptaan. Dan di pasal 47 Pak Arthur punya gereja, punya visi luar biasa. Sudah siap? Pasang tali pinggang dan kita akan take off. Saudara mau serius kan dengan Tuhan kan? Oke. Kalau saya khotbah sama orang, saya mau orang serius dengan Tuhan. Saya kira tidak ada waktu main-main. Dulu kita main-main di Papua, kita hidup jahat, sekali jahat, tetap jahat. Ya, dan bukan sekali Golkar, tetap Golkar. Bisa pindah ke PDI, pindah ke mana. Oke, tapi kalau kita sekali waktu dengan Tuhan, kita harus mau terus dengan Tuhan. Yehezkel 47 ayat 1-12, kita akan baca sama-sama. Bisa dikeluarkan. Ini dalam bahasa Indonesia saya sudah buat. Sungai yang mengalir keluar dari bait suci. Oke, perhatikan baik-baik, karena ini bagian daripada gereja saudara. Apa yang didapatkan visi itu selalu memang diberikan kepada hambanya. Oke, ya, membawa bangsa Israel, Tuhan bicara sama siapa? Sama Firaun, bukan, sama Musa. Ya, memang seperti itu. Tuhan menaruh kepada hambanya atau apa yang diberikan. Nah, kalau kita menghormati ini, kita juga diberkati. Nah, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian dia membawa aku keluar kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu, dari bawah pintu ya. Ya, bait suci itu mengalir menuju ke arah timur. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik di sini. Makanya saya bilang ini ayat nanti ada hal yang lucu karena bahasa yang dipakai itu bahasa secara geografis juga. Dia bilang menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur. Yehezkel 38-34 dikatakan bahwa roh Allah itu kembali dari timur. Hati-hati. Maka saudara di Jakarta saudara serius. Terutama saudara serius dengan kita yang dari timur. Oh ya, yang dari timur itu perlu diseriuskan. Makanya pemerintah Indonesia ini waktu serius dengan yang dari timur, pemerintah yang maju. Karena Alkitab mencatat pintu bait suci menghadap dari timur, menghadap ke timur. Saudara, ini bukan konspirasi, ini fakta Alkitab. Semua orang yang pergi ke Papua atau dari timur, daerah timur, itu sesuatu akan terjadi. Pak Arthur ini kan dari Sulawesi, ada timurnya juga. Makanya kita harus bersatu. Hidup timur. Batak juga pindah nanti ke timur. Kalau ada Batak. Oke, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang saya guyon di tengah-tengah khotbah karena saya nggak mau saudara nanti. Mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bagian yang bawah, bagian samping kanan bait suci. Saudara gambar, saudara lihat. Dia bilang mesbah ya mengalir dari samping kanan di sebelah selatan mesbah. Pertanyaan saya, mesbah itu mana? Mesbah apa sih? Mesbah cuma satu. Mesbah pujian, mesbah dupa. Oke? Di sebelah selatan.
Contohnya kalau ini timur, ya ini pasti utara, ini barat, berarti dari sini. Ya kadang-kadang kita bingung, kan dia bilang bait suci, jadi kita harus benar-benar tahu. Saya ajar saudara belajar sedikit. Di samping kanan dan bait suci itu, di sebelah mesbah selatan, lalu diiringi aku keluar melalui pintu gerbang utara. Oke? Dan dibawa aku keliling, ya. Lucu, dia dibawa keluar ke pintu utara, dibawa keliling menuju gerbang luar yang menghadap ke timur. Israel itu kalau ditaruh di poros bumi itu di tengah, dan di timur itulah Indonesia sampai Papua ujungnya. Maka ada buku yang tulis bahwa Papua itu ujung bumi. Ada masih 15 suku di Nambire yang belum kenal Injil, yang bahasanya tidak ada bahasa Indonesia. Mereka baru menulis bahasa dengan hubungan mereka. Masih ada mereka yang kenal Injil. Yesus bilang waktu dia kembali, akan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Saudara belajar Discovery Channel, kilat itu bukan peristiwa yang biasa. Dia bilang bahwa susah ditebak penyebabnya dari mana itu kilat. Yang cuma forum fisika tahu bahwa terjadi loncatan listrik antara langit dan bumi itu terjadi. Tapi the momentum untuk terjadi tidak pernah tahu. Dan itu seperti kilat, maksudnya akan terjadi sebegitu cepat dari timur ke barat. Makanya kita yang ada sini punya tanggung jawab yang besar untuk melihat. Makanya itu yang membuat saya menjangkau juga saudara-saudara saya dari Papua, saya menjangkau mereka. Dan ada tadi yang mana-mana menjangkau juga, kita jangkau. Oke. Kemudian dia bilang, sedang orang itu pergi keluar ke timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Oke. Mengukur 1000 hasta. Saudara tahu ceritanya, mengukur 1000 hasta lagi, dan kemudian pertama di mata kaki, kemudian di pinggang, kemudian langsung, dan kemudian sampai kepada tempat itu di mana apa? Masuk ke dalam air. Sekarang sudah sampai di pinggang, dan 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, dan sekarang sudah menjadi sungai. Oke. Next ayatnya dikatakan semua kalau saudara baca, dan sungai itu mengalir ke En-Gedi, dan akhirnya sungai itu mengalir ke ada sampai En-Gedi, kemudian akhirnya sampai ke laut. Apakah peristiwa ini dulu terjadi? Karena ini juga penglihatan. Apa ini peristiwa terjadi? Karena tempat yang disebut adalah En-Gedi. Itu tempatnya ada sampai saat ini. Daud dalam perjanjian lama minum daripada air sungai di En-Gedi. Oke, perhatikan. Tetapi dari sejarah ini kalau saudara baca bahwa dibilang di En-Gedi itu banyak sekali ikan-ikan. Saudara tidak temukan ikan-ikan itu saat ini di En-Gedi. Tidak ada orang Papua bilang tidak ada. Saudara bisa tangkap, hati-hati. Ini kita bicara di dunia sekarang dan dunia maya. Dunia sekarang dan dunia maya dalam Tuhan, oke? Jangan ngerti, maksudnya profetik, ya. Jadi apa yang terjadi di sini kalau saudara lihat bahwa ada suatu peristiwa yang digambarkan yang belum terjadi. Dibilang ikan-ikan. Kalau saya baca ayat ini lebih mirip dekat dengan Papua. Karena kalau saudara bilang ikan-ikan banyak sepanjang itu, saudara pergi di Raja Ampat banyak sekali. Tapi kalau kita bicara secara konteks, ini bukan punya Papua, karena itu En-Gedi. Tapi Alkitab mengulang berapa kali tentang timur, berarti ada sesuatu yang Tuhan melakukan dari timur. Berarti it's good. Terus terang baru ini 1 minggu saya dengar terus ini ayat 1 minggu. Ini suamimu ini kayak kerjaan itu waduh. Aku tak dengar seminggu terus. Tak baca semua referensi saya dengar semua dosen-dosen saya pikir wajib. Ini kepiye ini. Berat banget gitu. Nah, kemudian saudara lihat bahwa dia bilang air itu, kalau sudah baca, ya, ayat 6. Sesudah itu aku melihat anak manusia. Anak manusia. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Tadi dia bilang seorang yang pengukur, ya. Tidak bisa lihat, seorang pengukur, ya. Kemudian dia bilang sini anak manusia. Di Injil kalau dikatakan anak manusia, gambarnya siapa? Yesus. Jadi Yesus muncul di sini.
Makanya saya bilang kalau perjanjian lama bingung, kalau kita tidak bilang benar-benar belajar, jangan khotbah perjanjian lama, tutup saja. Orang Manado bilang tutup jual toko, karena lebih baik makan rujak. Nah, anak manusia kemudian dia membawa kembali menyelusuri tepi sungai. Dia tunjukkan tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sesungguhnya sepanjang sungai itu ada apa? Amat banyak pohon di sebelah sana di sebelah sini. Lalu dan sungai yang mengalir menuju wilayah timur. Menurut Araba yang Yordan, ini berarti dia bicara dari sana dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam, ya, dengan air yang mengandung banyak garam dan air itu yang dikatakan waktu sungai mengalir itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk berkeriapan. Di sana ada kehidupan, ada pohon, ada kehidupan, ada ikan-ikan banyak. Dan di mana air itu berjalan, air yang asin jadi tawar. Pernah nggak dengar bahwa air yang mengalir, air itu asin jadi tawar? Kalau kita di Papua tahu namanya air saloba, di Manado juga tahu itu, di Sangir juga tahu, ya. Ungkit lebih tahu itu daripada kita, ya. Nah, saudara bisa tahu di mana air itu mengalir. Nah, sekarang saya tanya, saudara pernah buat air garam nggak? Air garam, ya, taruh di gelas. Berapa banyak air yang saudara harus taruh di dalam suatu baskom atau gelas untuk membuat air garam itu menjadi air tawar? Tapi ayat di sini dia bilang bukan kadar garamnya turun, dia bilang langsung menjadi air tawar. Artinya apa? Air asin kita tidak mungkin minum, ikan bisa minum, ikan bisa berani. Saya tidak bisa minum air asin, sebab saya bukan ikan. Ada suatu powerful streaming line sungai yang mengalir dari bait suci. Oke? Bisa lihat secara kita. Oke, kemudian dibilang ada pohon-pohon dan buah-buah makanan dan kemudian terakhir ayat 12, ya. Kita masuk ayat 12. Tetapi rawa-rawanya yang payau tidak menjadi tawar. Dia bilang rawa-rawa tidak menjadi tawar, menjadi tempat mengambil garam, ya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan, ya, dan daun dan tidak layu bunganya, tidak layu buahnya, tidak habis-habis, setiap bulan. Kalau saudara dengan cerita ini, saudara kembali ke Mazmur 1, bilang bahwa engkau seperti pohon di tepi, tidak pernah kurang. Jadi sebenarnya yang mau dibicarakan di Yesus ini apa? Apa memang secara fisikal itu ada, atau suatu dunia maya yang Tuhan akan buat terjadi pada kita? Makanya kita harus terjemahkan yang baik. Dan dikatakan sebuah pohon dan air dan mendapat air dari tempat kudus, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kalau saudara kembali baca di kitab Wahyu, saudara akan temukan bahwa waktu terjadi pengangkatan, kemudian antikris dilepaskan, orang-orang yang menang atas antikris, mereka yang menang, mereka gak mati. Mereka tubuhnya masih kayak sekarang, tapi yang diangkat tubuhnya berubah. Dan mereka itu untuk bertahan dari tubuh ini, mereka harus makan dari buah pohon. Dan mereka ambil daunnya untuk mengobati mereka. Kalau sudah baca di kitab Wahyu, artinya apa? Ini suatu bagian dikaitkan antara Yesus kalian. Oke, sekarang kita bicara visi. Udah kayak gini terus mau bicara visi, bicara apa lagi visi? Luar biasa ya. Amen. Next slide. Kita bicara sungai yang keluar dari mata air. Secara simpel saya membagikan sini ada 5 hal. Air mengalir keluar dari bait suci ke pintu timur. Saya katakan, timur adalah tempat di mana Tuhan melakukan sesuatu. Saya kasih tahu saudara, barat sekarang lagi kacau, banyak setan, segala macam. Mereka punya presiden juga kadang-kadang mirip pada setan. Saya tidak bilang setan, mirip-mirip. Ya, saudara tahu itu semua terjadi saat ini. Eropa tidak bisa menjamin, semua tidak bisa menjamin saat ini. Dan semua mata berbalik saat ini kepada Indonesia untuk melihat hal ini. Apakah kebetulan? Ingat, saya kasih tahu sama saudara, saya belajar bahasa Ibrani, tidak ada kata namanya kebetulan di dalam bahasa, kata, phrase orang Ibrani, tidak ada. Oke? Jadi apa yang terjadi dengan kita dimensi saat ini, saudara harus tahu bahwa tidak kebetulan. Kita harus menjadi gereja yang siap di akhir zaman saat ini.
akan ada orang pindah dari luar negeri cuma hanya mau pindah ke Indonesia karena so takut tinggal di sana. Ada setan. Ya, makanya saudara siap-siap. Ada teman saya kemarin kita acara di Bali karena kita lagi bikin untuk menjangkau orang Bali, membuat microloan segala macam. Teman saya bilang, ngapain kau kirim orang sekolah ke Amerika? Buat aja sekolah sini, undang orang anak muda Amerika sini biar mereka mengalami kebangunan rohani. Wah, benar juga ya. Yes. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Saya mau bawa pikiran saudara untuk saudara kata. Air mengeluar dari bait suci dan ke arah timur. Kita punya pekerjaan yang besar. Makanya jangan frustrasi. Hidup harus sehat, jalan tiap pagi kayak saya. Saya berjalan tiap pagi karena harus kurangi kalori dan tidak minum manis segala macam, dan juga untuk kolesterol. Obat kolesterol tidak ambil. Olahraga saja. We have to challenge ourselves. Yes, amen. Kita harus challenge hidup kita. Kita hidup di time yang sangat penting, yang menentukan dunia akan melihat kepada kita saat ini. Dan kita harus pikirkan di time itu apa yang harus saya lakukan. Yang jelas kita membawa mereka kepada pengenalan dengan Tuhan. Yang kedua, air yang dikatakan makin lama makin dalam, dan sungai menjadi sungai dan orang berenang. Oke, itu yang kedua. Artinya air itu dia bukan suatu hal yang biasa. Dia bukan sesuatu yang saudara bisa kendalikan. Dia mengendalikan saudara. Yes. Dia kontrol seluruh hidup saudara. Saya ingat sekali waktu kita pergi untuk si kakak acara itu. Terus Pak Freddy Kumberi bilang gini, siapa di sini pintar berenang? Kalau kamu di laut, kamu percaya kamu berenang kamu bisa tidak mati? Siapa yang kata? Dia bilang enggak, kamu harus perlu bantal berenang. Karena apa? Sebab tidak ada orang bisa berenang di lautan samudera, pasti mati. Biar kau pintar berenang kayak berenang dunia, tetap kau mati. Kau perlu ada sesuatu yang kau pegang. Sudah mengerti? Artinya apa dengan sungai? Firman Tuhan katakan sungai ini sampai ke laut. Kalau saudara masih main-main dengan Tuhan, saya bicara sekarang main saja tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama. Benar? Benar. Saya kasih tahu. Karena ini sungai. Dia tidak mati. Nggak ada yang mati. Tidak ada bantal berenang. Iskal tidak bilang ada bantal berenang. Anda pasti mati. Makanya hebat berenang, juara dunia tetap kena mati di sungai ini. Anda jadi laut. Artinya karena kita akan bicara terakhir. Mengalir ke NGD banyak ikan, dan kita lihat mengalir dan ada banyak pohon. Mengalir ke laut asin dan kemudian air menjadi tawar, dan dikatakan dia menjadi lautan. Apa sih yang Alkitab katakan mengenai sungai ini? Kalau saudara baca, sungai ini dikonektingkan. Kalau Tuhan bicara embun, air, hujan, itu selalu dikonektikan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Kalau saudara teman yang saya orang Papua, saudara makan papeda dan makan bagi. Oke? Benar tidak? Yes. Benar. Kalau saudara teman yang Roh Kudus, saudara harus makan Alkitab dan makan kekudusan. Tidak ada makanan yang lain. Tidak ada makanan najis, tidak ada tipu-tipu, tidak ada perjinan-perjinan, tidak ada main perempuan dan segala macam. Tidak ada makannya, tidak ada. Kalau saudara mau hidup, saudara makan ikut apa cara Tuhan. Embun, hujan, sungai, dan air simbol daripada Roh Kudus. Embun waktu turun, setelah itu mana turun. Saudara baca. Saudara bisa lihat itu di Yohanes 7 ayat 38, 39, bilangan 11 ayat 9, John 6 ayat 32 dan 33. Oke? Kita bicara Roh Kudus. Di sini saya akan maksud untuk memberikan suatu kesaksian apa yang terjadi. Saya nggak ada waktu, tapi kemarin saya khotbah tentang seri tentang bagaimana Roh Kudus dan peristiwa kelahiran kembali itu sesuatu yang luar biasa
Yang kadang-kadang orang berpikir, oh kok bisa Tuhan meninggalkan kita? Saya kasih tahu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Next. Kita baca di Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 38. Next slide. Ya. Dikatakan di situ, saudara baca apa? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Oke, saya pindahkan tadi bait suci dengan air, dan saya pindahkan sekarang tempatnya adalah hati saudara. Itu yang Yesus katakan. Oke? Dan dalam yang mengalir air kehidupan. Dan pada hari terakhir, yaitu di puncak perayaan, Yesus berkata berseru, barang siapa haus, baik yang datang kepadaku dan minum. Ini berbicara tentang air kehidupan, tapi ini berbicara orang yang menerima Roh Kudus, dari dalam dirinya akan keluar aliran air. Saya pernah tumpangi tangan orang di Papua. Saya ke Papua dulu, baru sekarang saya kembali sini. Saya pindah beberapa waktu. Saya tumpangi tangan orang. Dia sakit waktu di rumah sakit, saya taruh tangan saya. Dan apa yang terjadi? Saya mau cabut, dia bilang, angkat tangan saya, dia bilang, jangan Bapak kasih tinggal saya. Karena dia merasa ada air yang mengalir. Saya lihat gini, nyata ada air kok. Kita taruh lagi kembali. Dia bilang ada air Bapak. Saya taruh ini, tidak ada air. Saya taruh ini, dia rasa ada air. Holy Spirit. Dan saya akan masuk supaya saudara menjadi gereja yang bergerak dengan kekuatan Roh Kudus. Makanya gereja ini aliran keras, heavy metal. Bukan karena orangnya bekas heavy metal, bukan, ini heavy metal, ini aliran keras. Karena kalian pilih YSK 47. Kita masuk ke next. Ya, visi. Visi yang dari Tuhan itu besar sekali. Tuhan bicara sama Nuh, bangun bahtera, itu terlalu besar. Dia tidak bisa bangun sendiri, dia perlu anaknya, mantunya, segala macam. Orang lain juga ada yang bantu. Nah, kemudian Abraham Tuhan bicara sama, Yusuf Tuhan bicara sama, visinya besar. Yang kedua, visi yang besar yang dari Tuhan itu kita perlu Tuhan pertama kali. Makanya waktu kita lahir baru, yang diberikan pertama apa? Kartu kredit, deposito, dia diberikan Roh Kudus. Karena kamu, kita, saya, saudara tidak bisa melakukan visi ini tanpa Tuhan. Kalau anak tidak berlutut kayak saya setiap pagi, setiap malam, tidak akan ada terjadi. Tidak pernah terjadi. Simsalabim, uncong, wancing, congcang, tidak terjadi. Saya beritahu saudara, you need Holy Spirit, you need God. Yang second, yang ketiga, visi yang besar, saudara perlu bekerja sama dengan yang lain. Maka saudara perlu apa? Kerendahan hati. Kita baru bangun yayasan. Saya tahu ini bukan karena saya. Yang di yayasan kita bangun itu orang kedua Telkom ada di tempat kita. Dan itu karena Tuhan. Dan orang yang 19 tahun penyelidik di KPK ada di tempat yayasan saya. Dan kita karena bicara sesuatu yang besar, visi untuk Papua. Saudara pikir saya ada apa? Ada kungfu? Enggak ada. Saya cuma punya lutut dan mulut. Mika bilang, janganlah dengan kerendahan hati. Bukan pendeta perlu berdoa, semua perlu berdoa. Di Kisah Rasul semua berdoa, benar nggak? Sampai tempat itu goyang. Kenapa sekarang Indonesia nggak goyang? Karena yang berdoa pendeta.
Kalau di Kisah Rasul berdoa semua jemaat, maka tempat goyang. Indonesia nggak akan goyang sampai semua berdoa. Jemaat punya hati berdoa, bukan berdoa tapi kelakuannya ngawur. Itu salah juga. Itu tidak berdoa, saya nggak tahu ketemu siapa. Yang keempat, kalau visi dari Tuhan ada provision, ada pintu yang terbuka. Waktu Tuhan menaruh saya hati untuk melihat fokus ke Papua, ini bukan karena khotbah ini. Saudara tahu dalam seumur hidup saya, yang saya ketemu teman saya di Amerika, dan saya bisa buka kantor di Amerika, disahkan oleh pemerintah Amerika. Namanya Life Impact Ministry di Seattle. Saya nggak keluar 1 sen. Teman saya lawyer buat. Dan teman saya masukin duit lah dari tempatnya dia untuk yayasan. Makanya kita jalan. Artinya apa? Kalau Tuhan akan mulai melakukan sesuatu, kita harus tahu bahwa kita rendah hati dan kita minta. Kita tidak bisa sendiri, kita perlu Tuhan. Kita harus rendah hati dan Tuhan akan bukakan provision. Yang kelima, visi yang besar menjawab semua masalah. Oke? Bagaimana dengan visi yang tadi di YHSK 47? Kita tahu bahwa itu dia keluar di samping mesbah. Air yang begitu powerful keluarnya di samping mesbah. Jadi saudara harus ada di samping bersama-sama dengan air tadi. Kalau saudara tiap hari tidak di samping itu, kalau saudara kurang air, dehidrasi, angkat ke rumah sakit, jangan salahkan pendeta, karena memang saudara kurang air. Saudara harus berada di samping mesbah. Yohanes 4 ayat 23-24 katakan, Tuhanlah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya punya buku di situ. Tolong ambil buku 2 buku. Saya tunjukin, kita sedang Bible study. Saya mau saudara tadi. Ada satu lagi. Ada 2 buku. Ya. Ini satu lagi. Bukan. Power of Imagination ada situ. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Oh ya, Power of Imagination. Ada satu buku lagi. Ada kita punya 2 buku yang saya belajar. Kita belajar satu Bible. Ini sudah bahasa Indonesia. Satu Spirit, Soul, and Body, dan kemudian satu Power of Imagination. Ini hamba Tuhan, saya sudah kenal lama, dan kami apply apa yang kami belajar dan apa banyak hal yang terjadi. Saya mau beritahu, waktunya mungkin singkat untuk saya bicara, karena banyak yang terjadi sampai Ibu Yuli sampai kita nggak tahu apa yang kita mau ceritakan, terlalu banyak. Tuhan buat sesuatu tuh banyak. Kalau ya, oke, ini buku yang kedua. Jadi ada 2 buku yang kita study saat ini, dan ini kita sudah buat Bible study 3 kali putaran. Power, roh, jiwa dan tubuh, dan Power of Imagination. Kita kasih judul Bible study itu adalah Breaking the Limitation. Air itu adalah Roh Kudus. Dan kalau saudara spend waktu dengan Tuhan, saudara harus mulai start breaking the limitation yang ada di sekitar saudara. Waktu saya mengerti prinsip ini baru kita mengalami hal. Waktu saya di Papua, saya punya kehidupan Pak Arto. Tidak ada yang lain kecuali saya bangun pagi, tidak makan, tidak sikat gigi, tidak ke kamar mandi, tidak yang lain kecuali pertama mata terbuka, mulut mulai menyanyi dan menyembah Tuhan. Dan itu saya tidak pernah berhenti. Itu saya belum menikah. Saya mau beritahu, kita bilang yang Tuhan Yesus lakukan di Alkitab, kita juga lakukan. Karena Tuhan Yesus. Anak jatuh dari lantai 3 koma, bayi, tidak bisa jalan di badan, Timika datang. Saya bangun tidur, mamanya menangis bawah itu anak. Saya pegang tangan, anak itu udah koma, kayak kaku kayak. Pegang taruh tangan saya. Tuhan jamah dia. 30 menit, anak itu turun jalan dan hidup sampai saat ini. Mujizat demi mujizat, kehidupan demi kehidupan. Di sungai ini tadi bilang, kehidupan tidak ada yang ini. Dan siapapun menghalang dia, mau garam kah, mau besi kah, yang garam saja bisa jadi air tawar.
Tidak ada yang bisa menghalangi sungai ini. Saudara tahu tsunami paling ditakutkan daripada yang lain. Tsunami dan kalau badai snow yang besar itu paling ditakutkan. Itu semua air. Lebih baik Daud bilang, aku dekat dengan Tuhan daripada aku jauh. Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada aku jatuh di tangan musuh. Kalau Tuhan bawa gereja ini untuk seperti ini, saya mau beritahu, tidak harus gereja ini di sini tempatnya. Kita harus berdoa, musisi-musisi di Indonesia bertobat semua dan dijamah oleh Roh Kudus. Karena kalau Tuhan pernah buat untuk Bapak Arthur, kau nanti bisa buat siapa saja. Dan kita buat di stadion sana, pujian, penyembahan, mau rock, mau lapas, segala macam. Kau tarik sesuatu apa yang terjadi di surga terjadi di bumi, harus jadi terjadi. Kekuatannya di mana? Anda harus ada di samping mesbah. Karena air keluar di samping mesbah. Anda harus mempunyai hati yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi kita tidak mungkin menyembah Tuhan dalam roh kalau kita belum lahir baru. Jadi kalau belum lahir baru, kita tantang kita punya anak. Saya punya anak itu yang tua yang tadi, ya dia main keyboard bagus, semua bagus, menyembah Tuhan bagus, tapi belum terima Yesus. Kita injili dengan cara Papua saja. Saya bilang begini, kalau kau tidak terima Tuhan Yesus dan dibaptis, biar kau cinta papa kayak kau cinta mama, kau di neraka dibakar di api, kita di sebelah sini di surga. Kau mau tahu neraka? Saya kasih nyala kompor, saya bilang, coba kau tahu kau punya tangan sini, itu neraka. Jadi bagaimana? Oh Bapak, nanti kita mau bertobat dan dibaptis lagi. Tidak dijawab 2-3 kali. Kalau kau tidak lahir baru dan dibaptis, kau tidak bisa menyembah Tuhan. Orang bilang lempar itu cuma kena di plafon, tidak sampai di surga, dia tidak tembus karena langit ini tembaga. Tuhan tidak dengar kau tidak dengar Tuhan. Sama-sama tidak dengar, sama-sama tuli. Tidak tahu menjalan kemana, buta dan tuli, buta dan tuli masuk di mana tidak tahu. Makanya jangan buta-buta terlalu lama, jangan tuli-tuli terlalu lama. Orang narik dan stop ya, stop tuh pemain. Bertobat, lahir baru, menjadikan Yesus 100%, bukan 9,9, 100%. Ibu Yuli waktu menikah pertama kali, waktu janji pernikahan dengan Pak Arthur, ini dulu ya sebelum pacar ini dia kacau, orang Bapak bilang pacar. Ya, jadi waktu janji kan pasti bilang begini, Ibu Yuli kan mau Pak Arthur mencintai Ibu Yuli 100%, benar tidak? Kalau dia bilang 1 menit sama yang gila dengan orang lain, Ibu boleh tidak? Tidak boleh kan? Bisa bayangin, Ibu saja mau menikah dengan 100%. Sekarang saya tanya, Ibu ini saja, Ibu ini yang bapaknya kostrat ke apa itu, angkatan laut, dia saja tidak mau menikah dengan orang kalau 90%. Apalagi kau pikir Tuhan Yesus, orang Papua bilang Tuhan Yesus mau kawin dengan kau, dia tidak mau kawin dengan kau. Kalau kau tidak 100% buat Tuhan Yesus, kau tidak akan disambut menjadi pengantin waktu dia datang kedua kali. Kau jadi dayang-dayang katanya pengantin dan berharap kau masuk surga. 100% tidak kurang dari. Yang ketiga, penyembahan mengalirkan kehidupan. Makanya begini, ini bagus, semua alat-alat bagus. Karena alat ini lebih bagus dari saya. Kita pakai kayu-kayu saja, tok-tok di rumah ini, pakai gitar-gitar biasa. Karena bagi saya kehidupan penyembahan ini orang luar biasa. Saya kasih tahu. Ini orang dia kalau pegang keyboard sama dengan Daud pegang kecapi, orang bisa menangis. Artinya apa? Bukan puji-puji ini Pak. 2 pagi, kita suka 2 pagi sama-sama. Luar biasa, kita sampai tidak mau pergi kerja mungkin. 2 pagi terus kita bisa mengalir seperti itu. Harusnya itu terjadi. Sama-sama di rumah, gak usah pakai hotel, mahal. Di rumah saja, di rumah aja. Biar makan pisang goreng setelah itu. Oke, sahabat roh. Ya, 2 pagi. Alirkan penyembahan, penyembahan yang mengalir. Itu menghasilkan kehidupan. Saya sudah tunjukkan tadi.
dia mulai dari hati saudara. Waktu kita study buku ini, kenapa saya study buku ini? Kita bisa melihat gerejanya Andrew Wommack itu orang biasa doain orang mati bangkit. Orang biasa. Ibu rumah tangga doain bayinya yang mati bangkit. Saya doain kakak saya tahun lalu mati bangkit. Dia tidak bicara Yesus yang baik-baik. Kita bicara Yesus yang hidup. Makanya saya bilang tadi, pasang itu seatbelt, pesawat mau take off. Sudah serius? Tuhan itu dia nyata, saya kasih tahu. Dia sangat amat nyata. Banyak kesaksian terjadi. Ibu Yuli 2 hari lalu, saya punya BCA tidak ada uang. Orang Papua bilang pitis marah. Tiba-tiba ada SMS dari Amerika masuk. Contoh lain, saya dikirim di Venmo $100. Tahu Venmo? Saya ada handphone ada 2, ada Amerika phone, ada yang biasa. Dan saya bilang sama orangnya, kok kamu tahu kalau rekening saya habis? Kok kamu yang digerakkan Tuhan? Sebenarnya dia nggak tahu, cuma Tuhan yang tahu, diberitahu sama dia, gitu aja. Amen. Amen. Saya nggak pakai kredit card, Bu. Bapak Ibu, saya nggak pakai kredit card. Sudah hampir 6 tahun, 5 tahun ini saya tidak pakai. Sebelum COVID, ya bukan COVID makan saya punya kredit card, bukan. Sebelum COVID sampai sekarang saya nggak pakai kredit card. Everything kita pay cash. Dan saat ini saya mau bertanya di Papua, kita dapat cash saat ini, tanah yang beli 350 juta, kita dapat cash 130 juta sudah ada. Kita tidak berbicara sesuatu yang biasa. Kita berbicara bahwa kita masuk di dimensi yang tadi saya bilang. Yehezkel bilang ini nyata atau tidak nyata. Ada 2 dimensi. When you enter His presence, when you sit in the next daripada mesbah, you can hear the heartbeat of God in your life. Amen. You know His thinking. Alkitab katakan waktu kau menerima Kristus, kau menerima Roh Kristus, dan pikiran Kristus ada di kau. Orang Papua bilang, Pak Tua bangun, kita bangun. Pak Tua pikir, kita pikir. Satu hal yang sangat dibenci oleh setan, bukan karena tepuk tangan di gereja, bukan kasih persembahan, walaupun itu perlu. Tapi yang pertama, waktu kau duduk di samping mesbah, itu setan dia benci kau dan dia punya anak cucu turunan dia benci kau semua. Karena itu tempatnya dia dulu. Dia akan benci kau, anak cucu setan, kan ini moyang setan, dan semua akan benci kau karena kau duduk di samping tempatnya dia. Bisa tangkap? The church ini dipanggil untuk hal itu. Menyembah Tuhan, mengalirkan kehidupan. Saya kasih tahu, kita pernah dalam kebaktian penyembahan Barto di Papua ini. Itu ibu-ibu, dia ada benjolan di dalam rahimnya. Tengah-tengah pujian penyembahan itu benjolan paksa keluar dari dalam rahimnya. Dalam kantong itu. Dia kayak orang hamil tapi tidak hamil-hamil, bengkak gitu. Dan dia harus ke kamar mandi dan keluar itu benjolan kayak bola gitu. Cocok lepas aja di dalam penyembahan. Siapa yang bisa tahan air? Kalau air 1 juta kubik, 50.000 juta kubik datang dari laut sana itu berhantam ke sini. Itu mau Amos Kosika, mau siapa, mau hotel apa, tetap berantak. Berapa kau bilang kau mau lawan air? Biar kau pegang tiang listrik, kau dengan tiang listrik sama-sama tak cabut. Firman Tuhan bilang kalau Tuhan bergerak, sesuatu terjadi. Kita akan masuk ke level yang berikutnya. Penyembahan mengalirkan kuasa perubahan bangsa. Firman Tuhan katakan sini, air itu bisa merubah apa? Merubah air asin menjadi air tawar, dan dia menjadi lautan. Oke?
4 poin terakhir ini saudara nanti baca aja. Nanti saya kirim ke pastor, saudara bisa ini. Saya tidak akan lanjut lagi. Karena 4 ini bicara tentang mendengar suara Tuhan. Di dalam saudara menyembah Tuhan, saudara pasti dengar Tuhan. Kalau nada nggak dengar Tuhan, berarti nggak so tidur. Firman Tuhan katakan, dombaku mendengar suaraku. Makanya itu jadi domba. Jangan jadi babi kayak di Papua. Kita harus jadi domba dong. Ya, jadi domba supaya kita bisa dengar Tuhan. Jadi waktu saudara lahir baru, saudara berubah. Kalau tahu berubah dari mana kita, tetap saudara jadi domba. Saudara dengar suara Tuhan. Makanya ada 4 poin. Next point bisa lihat nanti bisa dibagikan. Nanti Pak Artu bisa bagikan, saya kirim ke Pak Artu. Saudara bisa lahir baru, saudara tahu bisa dengar Tuhan. Karena suara Tuhan itu powerful. Dan ini cuma hanya dekat kalau saudara di mesbah. Makanya tiap tahun umat imam harus masuk ke mesbah. Masuk untuk ke tempat masuk. Karena Tuhan Yesus, makanya kita bisa bicara dengan Tuhan saat itu. Dan ini akan terjadi, saudara akan mendengar suara Tuhan, saudara akan mengalami, next slide. Ya, saudara akan mendengar dari hati yang, telinga yang sudah disunat, segala macam hati yang bersunat itu terus nanti saudara bisa belajar. Kemudian next. Dan saudara akan mengalami jadi murid Tuhan yang terakhir. Saudara terakhir yang keempat, saudara akan kenal siapa saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, saya dari Ambon atau saya dari Manado. Bukan, Nana bukan orang Manado. Kalau Nana baca Alkitab, Nana berubah. Nana akan tahu siapa diri Nana yang asli. Karena Yakobus bilang, aku akan lihat siapa kamu. Bagaimana manusia Kristus. Itu yang dikatakan di sini sama Pastor Andrew Wommack. Waktu kau lahir baru, tidak ada lagi manusia lama. Yang ada memori lama. Memori lama ada, manusia lama tidak ada. Makanya disuruh baca Alkitab untuk berubah pikiran. Sebab yang lama dalam bahasa Inggris dikatakan dismiss, disappear, gone. Kalau engkau lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia bilang dalam bahasa Inggris itu vanish, hilang, tidak ada bekasnya. Jadi waktu saudara lahir baru, itu roh Tuhan yang ada di dalam saudara, bukan saudara. Makanya yang gila-gila itu karena memori. Makanya baca Alkitab. Orang Papua bilang tekola sama Tuhan. Jangan lari-lari tekola. Kita dulu di sekolah Papua kita suka lari, loncat jendela. Makanya kita harus baca Alkitab, sekolah dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Bapak Pendeta, bagaimana tidak mengerti? Baca saya keras-keras. Bagaimana tidak mengerti? Baca saja. Bagaimana tidak mengerti? Baca saja. Saya tidak mengerti bahasa Ibrani segala macam. Baca saja bahasa Indonesia. Dan Roma 11:17 katakan, iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran apa? Nah, kita balik ke awal, kembali ke paling awal, yang statement yang saya buat. When you walk by faith, you walk by vision. When you walk by faith, you walk by vision. And life will change. Saya kasih tahu, saya ini dari anak yang ngaco. Dan baru saya pergi sekolah teologi. Setelah saya ngalami Tuhan, saya pergi sekolah teologi supaya bisa saya ngajar benar. Yang saya sekolah teologi di Amerika. Banyak pendeta nggak sekolah teologi. Sebabnya ngajar dan tahu. Kecuali pendeta Arto. Walk by faith sama dengan walk by vision. Ini awalnya di samping mesbah. Mata air itu keluar di samping mesbah. Firman Tuhan katakan, Daud bangun pagi-pagi dan membangun mesbah dan memanggil nama Tuhan. Dan Bapak Pendeta bagaimana? Menyanyi saja lagu apa? Asal jangan lagu dangdut. Lagu menyembah Tuhan. Kalau bangun pagi-pagi tiba-tiba lagu muncul di hati saudara, menyanyi Jo. Jangan tunggu gitar. Tidak usah, tidak perlu orang cukur gitar. Karena menyanyi dengan aku suara.
Saya menyanyi seperti itu. Saya sembah Tuhan seperti itu. Saudara tahu, kau akan merasakan seperti sesuatu kental dalam kau. Dan you know and know bahwa ini bisa terjadi. Yes, man. Kadang-kadang tuh saya tahu aja. Hampir tidak ada berhubungan dengan Alkitab juga, tidak ada berhubungan dengan rohani-rohani. Gubernur mau dilantik, dia belum dilantik, dia baru mau mulai maju. Sebelum mau maju, tiba-tiba saya disuruh telepon. Mereka baru mau mulai masuk nama. Saya telepon orang ini, saya kenal orang-orang yang saya bilang, suruh ini gabung sama ini. Kalau dia tidak gabung, dia tidak naik. Dia sombong karena bekas bupati, dia pikir dia ada banyak uang. Kita sendiri, saya bilang, kalau kau nggak gabung dengan Mandacan, saya bilang itu ada bupati dulu bekas sesuatu. Kok nggak jadi? Saya kasih tahu. Terus ada orang yang support dia suka keluar miliar. Terakhir orangnya bangkrut. Saya bilang, saya sebilang kan, itu otak atau dungu atau kelapa. Saya ini bukan orang politik. Bank BII dulu terbongkar kasus pertama kali di Indonesia, terbongkar kasus main falas. Itu karena Tuhan bicara sama saya dan kita bongkar. Apa yang Roh Kudus tidak bisa buat? Kalau air dia datang 1 juta kilometer per jam, kamu berdiri di rumah-rumah. Boleh baik minta helikopter dari Tuhan datang, angkat kau saja. Benar tidak? You have to put your trust in God. Sekarang ini tidak ada jaminan. Teman-teman saya di Amerika aja pusing kok. We have to back to the side daripada Mesiah. Pendeta kita tidak tahu. Nyanyian rohani lah, lagu-lagu dulu kidung jemaat ajar saja. Itu kan puji Tuhan. Saya bangun kadang-kadang pagi itu udah lagu nyanyi. Itu karena kita generasi kan generasi sudah baru kan, lagu-lagunya udah pakai. Jadi langsung itu kayak lagu itu nyanyi. Saya nggak stop langsung nyanyi nyembah Tuhan, berlutut. Saya bangun pagi itu berlutut, mau malam tidur berlutut. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa kecuali Kamu. Saya minta pertolongan. Langsung lagu nyanyi, puji Tuhan, jangan rem-rem. Nanti bagaimana lapar? Lapar itu bisa kapan saja. Orang sekarang ada puasa bisa ukur berapa jam, kok mana pusing nih lapar. Menyembah George sama Tuhan. Kan ada cinta kan? Dulu kan kita waktu pacaran cinta, walaupun cinta kita sudah saking lapar. Saya dulu jalan sampai 10 kilo sama istri calon pacar saya dulu, Putri Citra. Itu jalan saja tidak nyanda haus-haus. Sampai di rumah baru kita rasa, kenapa kita mau badan ada lembe-lembe. Kalau ngana lagi cinta sama Tuhan, ngana tidak pusing mau minum kah, mau makan kah. Bangkit umat Tuhan. Kau harus duduk di samping Mesiah. Karena Dia tumbuh kau dan Dia Bapamu, dan kau akan kenal siapa dirimu yang asli. Itu yang terakhir dikatakan Yakobus. Amin. Tuhan berkati. Pak Arthur, silakan berdoa. Saya kembalikan Pak Arthur. Pak Arthur sebagai gembala jemaat.